Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja di pertandingan antara duel saudara ya, antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung. Nah, seperti biasa kita akan cari tahu nih, apa saja sih yang terjadi di laga kali ini? Ada kejadian apa, ada intrik apa, ada sejarah apa, dan apa saja yang menyelimuti laga dua saudara ini. Nah, kita akan kulik dan bedah sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu satu persatu apa yang terjadi di laga ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa kejadian atau fakta yang terjadi di laga duel dua saudara Persebaya kontra Persib Bandung. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung. Wasit Rio Permana Putra. Ini pertama kalinya wasit asal Pekanbaru ini memimpin laga Persebaya maupun laga Persib. Musim ini wasit ini sudah tampil sebanyak 6 kali dengan keluarkan 27 kartu kuning dan 2 kartu merah. Yang artinya selama 6 kali tampil wasit ini sebelum laga ini sudah kumpulkan uang sebesar 145 juta buat PSSI. Gol Ciro Alves. Gol Ciro Alves di menit ketiga adalah gol ke-7 Ciro musim ini, dan ini gol kelima yang Ciro lesakan ke gawang Persebaya selama ia berlaga atau berkiprah di Liga Indonesia. Dan ini gol tercepat pertama Persib musim ini. Gol Bruno Moreira. Gol Bruno Moreira di menit ke-10 adalah gol ke-7 Bruno musim ini. Dan ini gol kedua yang Bruno lesakan ke gawang Persib. Penalti Bruno. Penalti Bruno di menit ke-30 menjadi Bruno mencetak gol ke-8-nya musim ini. Tapi ya silahkan nilai sendiri penyebab penalti ini. Apakah ini layak penalti atau tidak? Memang ada kontak antara Teja dan So, tapi di sini Teja posisinya ada di kotak penalti. Jadi kotak kiper ini adalah kotak yang memang dilindungi untuk kiper. Harusnya memang kiper lah yang lebih diutamakan. Tapi entahlah, kan memang wasit kita kayak gitu. Gol pertama David da Silva. Gol pertama David da Silva yang dicetak di menit ke-51 adalah gol ke-9 DDS musim ini. Dan ini gol keempat yang DDS lesakan ke gawang Persebaya alias ke gawang mantan klubnya. Brace David da Silva. Brace David da Silva di menit ke-69 adalah brace keempat DDS musim ini. Dan dengan ini 10 gol sudah DDS cetak di musim ini. Dan ini gol kelima yang DDS cetak ke gawang Persebaya. Denda. Di laga ini seperti yang kami bahas kemarin ya, baik Persebaya maupun Persib akan terkena denda dan akan ngasih sodakoh buat Komdis PSSI masing-masing 25 juta lantaran adanya supporter away di laga ini. Tapi bagi Persib di laga ini akan dapat denda tambahan yakni 50 juta sebab Persib terima 5 kartu kuning di laga ini, yakni Ezra, Irianto, Teja, Rezaldi, dan Boyan Hodak. Kemenangan versus kekalahan. Ini kekalahan kelima Persebaya musim ini dan kekalahan keempat atas Persib di sepanjang era Liga 1. Berarti sebaliknya bagi Persib, ini kemenangan keempat atas Persebaya sejak era Liga 1 dan kemenangan ke-7 Persib musim ini. Unbeaten. Persib sejauh ini jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di 8 laga terakhir. Terakhir kali Persib kalah itu dari Persis Solo di pekan ke-7. Catatannya pun cukup impresif di 8 laga terakhir ini, yakni 6 kemenangan dan 2 kali hasil imbang.
Pemain paling berbahaya di laga ini adalah Bruno Moreira di kubu Persebaya. Kesimpulannya adalah yang pertama kita akan komentarin soal wasit. Di sini jelas nih, wasit Rio Permana Putra ini masih jauh dari kata pantas ada di Liga 1. Banyak keputusan yang merugikan kedua belah pihak, baik merugikan Persebaya maupun merugikan Persib. Yang pertama adalah kontak antara Teja Pakualam dengan So Yamamoto, yang menurut kami ini nggak layak dapat penalti, tapi justru diberikan penalti. Yang kedua, kontak antara So Yamamoto dengan Edo Febriansyah. Ini harusnya pelanggaran nih bagi Persebaya karena Edo melanggar So Yamamoto, tapi wasit tak memberikan pelanggaran. Jadi di sini wasit ini impas ya, sama-sama blundernya maksudnya. Yang ketiga, pelanggaran yang keras nggak diberikan kartu, tapi pelanggaran yang wajar-wajar saja justru diberikan kartu. Nah, ini catatan yang buruk bagi Erick Thohir sebagai ketua komite wasit. Kita komentarin Persebaya dulu nih. Di laga ini kekurangan Persebaya itu salah satunya ya ada di lini serang, yakni Paulo Victor. Persebaya harus mencoret Paulo Victor sebab jelas meskipun di babak pertama punya striker atau pakai striker, tapi rasa nggak pakai striker. Kalau aja nggak ada yang namanya Bruno Moreira, mungkin Persebaya nggak ada serangan sama sekali. So Danze hari ini kurang maksimal penampilannya. Lini pertahanan pun sama. Kadek Raditya terlalu santai yang akhirnya beberapa kali hampir saja kecolongan. Untung di sini Persebaya punya yang namanya Song Uyong yang mampu jadi gelandang box to box yang bisa mengcover lini belakang dari serangan. Kalau nggak ada Song, waduh udah habis tuh lini pertahanan Persebaya diacak-acak. Sementara bagi Persib, terlepas akhirnya Persib bisa menang 3-2 di laga ini, tapi banyak catatan yang terjadi di laga ini. Yang pertama, catatan kami ada di sektor kanan, yakni Putu Gede. Ini sektor yang paling buruk di laga ini, apalagi yang dihadapi oleh Putu Gede itu adalah Bruno Moreira. Yang kedua, sektor kiri yang ditempati Edo. Jelas hilangnya Daisuke Sato benar-benar terasa di sektor ini. Kami sudah bilang Edo ini bagus kalau nyerang, tapi kalau bertahan Edo ini kurang bagus. Di sini terbukti Edo pun diobok-obok sama So Yamamoto dan Ze Valente. Yang ketiga adalah pragmatis atau lebih condongnya ke parkir bus kali ya. Persib masih bermain tanpa pola, cuma mengandalkan serangan balik. Selebihnya ya full bertahan. Sebenarnya ini sih sah-sah saja dan bagus saja dalam strategi, tapi ini akan berbahaya jika menghadapi lawan yang sisi penyerangannya lebih tajam dibanding Persebaya. Gaya seperti ini nggak bisa dipakai dalam menghadapi Borneo FC. Bisa diacak-acak pemain Borneo FC kalau gaya main Persib seperti ini, tapi ya kita akan lihat nanti. Dan kemungkinan Boyan Hodak juga sudah punya strategi sendiri saat menghadapi Borneo FC nanti ya. Tapi dibalik semua catatan minus ini, kami tetap mengapresiasi kinerja Goran Paulik sebagai pelatih penyerangan Persib. Cukup efektif serangan Persib, sedikit tapi mematikan. Ya cuma itu kekurangannya adalah kurang tenang aja. Giliran dapat bola, buang. Yang buangnya ini sembarangan, akhirnya jatuh di pemain lawan. Kalau nanti ada yang komentar, ini channel kayaknya nggak suka banget sama Persib dan mengejek Persib ataupun menjatuhkan Persib. Ini orang berarti bukan fans sejatinya Persib. Sebab jika fans sejatinya Persib itu bukan cuma lihat saat Persib menang doang, tapi lihat juga kekurangannya. Dan kita kritik kekurangannya itu buat evaluasi tim Persib. Buat apa menyanjung-nyanjung berlebihan tapi akhirnya lupa diri Persibnya dan akhirnya keok lagi. Jadi ya terserah kalian mau berpendapat apa saja. Ini pendapat kami dan ini demi membangun tim Persib, gitu aja. Man of the match. Kami memilih David Da Silva sebagai man of the match di laga ini. Terserah LIB mau milih siapa. Bodoh amat, kan LIB emang kontroversi. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kami cari tahu, kami tangkap di laga ini. Atau mungkin kami ada hal-hal yang kelewat nih. Nah, kalau ada hal-hal yang kami kelewat, coba kalian tulis di kolom komentar. Apa sih yang kami kelewat ini? Ya, siapa tahu kita bisa sama-sama mengulik sama-sama ya. Oke, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.